Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah amma ba'du. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Ain fi Tashili wa Takmilati li Alfadhi Fathil Mu'in. Kitab yang membahas mengenai kitab Fathul Mu'in tetapi dengan penyempurnaan dan memudahkan ibarat-ibaratnya yang sulit. Kemarin kita membahas mengenai bab wa kitabus shalah wa ma ta'allaqu biha min wasailiha wa maqasidiha. Sekarang kita masuk ke fasal. Fasal fi zawalil mawani' wa turuwiha. Faslun utawi iki ku fasal suwiji. Fi zawalil mawani'i ing dalam nerangake hilange pira-pira perkara kang nyegah ing keabsahan salat. Mawani atau mani adalah sesuatu hal yang mencegah keabsahan salat. Kalau ada mani tersebut, ada perkara tersebut yang mencegah, maka salat tidak bisa menjadi sah. Wa turuwiha dan datangnya, munculnya mawani. Apabila kita lagi salat tiba-tiba muncul mawani tersebut, maka bagaimana salatnya? Apakah sah atau tidak? Ai bin nisbati kalawan dan nisbatake li sihhati sholati marang keabsahan salat wa wujubiha lan kewajibane salat. Mawani di sini menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan salat dan kewajiban salat. Lau zalat lamun ilang opo al mawani'u perkara-perkara kang nyegah al madhkuratu kang den sebut kaan aslama koyo yanto masuk Islam sapa al kafiru wong kafir au balago utawa balik sapa sabiyu bocah cilik awis sabiyatu utawa bocah wadon cilik au afaqa utawa sadar sapa al majnunu wong kang gila awil mugma alaihi utawa wong kan ayan atau wong kan pingsan au zahurat utawa au tahurat atau suci sapa al haidu wong kang haid awin nufasau utawa wong kang nifas wa qad baqiya lan teman-teman tersisa minal waqti saking waktu apa qadru takbirati taharrumi seukuran takbiratu taharrum takbiratul ihram fa aktsaru tumuli luweh akeh wajabat mongko wajib apa salatu dzalikal waqti salat mengkono ne waktu bisyarti baqa isalamati kelawan syarat tetapi selamat mintil kal mawani saking perkara saking mengkono mawani qadrama ing seukuran ing dalam seukuran yasa'u kang mencukupi apa sima atau harota ing bersuci wa salat lan salat. Qadrama menjadi hale seukuran perkara yasa'u kang nyukupi kang luas apa sima atau harota ing suci wa salata lan salat. Zauzalat al mawani al madhkurah apabila mawani yang telah disebutkan tadi itu hilang. Apa mawani yang apa hal-hal yang menghalangi keabsahan salat, kewajibannya? Contohnya seperti kafir, sifat kufur atau belum balik atau dalam keadaan hilang akal atau dalam keadaan tidak suci. Seperti contohnya kan aslamal kafir, ada orang kafir masuk Islam. Au balagha sabiyu au sabiyah atau ada anak kecil atau perempuan kecil yang balik. Au afaqal majnun ail mugma alaih atau ada orang gila yang sadar atau orang yang epilepsi sadar. Au tahurat al haidu aw nufasau atau ada orang yang haid suci atau orang yang nifas menjadi suci. Wa qad baqiya minal waqti qadru takbirati taharrumi fa aktsar sedangkan waktu yang tersisa untuk mengerjakan salat adalah waktu seukuran takbiratul taharrum atau lebih daripada itu. Maka bagaimana salat yang orang-orang tersebut hilang mawani di waktu salat tersebut? Wajabat salatu dzalikal waqti maka wajib bagi dia untuk mengerjakan salat di waktu itu. Contoh, waktu zuhur
di jam 2, zuhur jam 12. Adakan asar itu anggaplah jam 4. Ketika sudah jam 3 lewat 58, 3 lewat 58 atau 3 lewat 55, ada orang kafir yang masuk Islam di waktu tersebut. Nah, ketika dia masuk Islam, waktu untuk mengerjakan sholat tinggal qadru takbiratul taharrum, tinggal seukuran mengucapkan takbiratul ihram. Atau lebih daripada itu, bisa takbiratul ihram, bisa rukuk, atau dia bisa wudu, atau dia bisa mengerjakan 1 rakaat sholat. Maka bagaimana? Apakah dia wajib mengerjakan sholat di waktu tersebut, di waktu zuhur tersebut? Ternyata wajibat apa? Sholatu dzalikal waqti. Maka dia wajib mengerjakan sholat di waktu tersebut. Begitu juga anak kecil, dia pas sore hari, pas asar dia tidur, menjelang maghrib, 1 menit lagi mau maghrib, dia bangun. Pas dia bangun ternyata dia dalam keadaan sudah balik keluar maninya, mimpi basah. Maka wajib bagi si anak kecil tersebut mengerjakan sholat di waktu asar itu. Walaupun hanya tersisa dari waktu sholat itu hanya qadru takbiratul taharum, hanya seukuran takbiratul ihram. Bisa dipahami nih? Begitu juga orang haid, begitu juga orang nifas. Bisyarti baqa'i salamah. Ada syaratnya. Atau apa itu? Bisyarti baqa'i salamah min tilkal mawani' qadra ma yas'u taharah was shalah. Dengan syarat tetapnya selamat dari mawani tersebut seukuran waktu untuk yang bisa melaksanakan bersuci dan sholat. Maksudnya ketika waktu tersebut dia di waktu-waktu itu mawani yang berada di pada dirinya itu tidak kembali kepada dirinya. Contohnya mungkin ada orang yang masuk Islam tapi nggak lama lagi dia kafir lagi. Maka kewajiban sholatnya menjadi gugur. Tapi karena dia sudah masuk Islam, maka dia menjadi mengqadha sholatnya. Karena orang murtad wajib mengqadha sholatnya. Wallahu a'lam. Bisyarti baqa'i salamah min tilkal mawani' qadra ma yas'u taharah was shalah. Dengan syarat tetapnya selamat dari perkara-perkara itu yang mencegah keabsahan sholat seukuran waktu yang bisa digunakan untuk bersuci dan mengerjakan sholat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa ilmu. Sampai sini bisa difahami? Wa yajibu aidan fil azhar qada'u fardin qablaha in jumi'a ma'aha. Wa yajibu lan wajib aidan halemaleh fil azhar ing dalam qaul kang luwih jelas dalam qaul azhar. Apa qada'u fardin mengqada salat fardu qablaha kang ing dalam sadurunge salatu fardu in jumi'a lamun den jamaah ke oposi qada'u fardin ma'aha sertane salat. Kama idza zalat kaya dene ari kalane hilang apa tilkal mawani perkara-perkara kang nyegah fi waqtil asri dalam waktu asar awil isya utawa isya fa yajibu muka wajib mal asri sertane asar apa qada'u zuhri mengqada salat zuhur wa mal isya'i lan sertane salat isya qada'ul maghribi wajib mengqada salat maghrib liana waqta tsaniyah karon temen sautuhune waktu kang keping loro iku waktun waktu lahu kang iku tetap kedua waqt halatal udri dalam keadaan hudur fahalatu darurati mongko utawi ing dalam keadaan darurah iku aula lebih utama. Di ana waktu saniyah kana temen sautune waktu kang kaping loro iku waktu lahu kang kedua waktu saniyah halatul udri dalam keadaan uzur. Fahalatul darurati maka utawi keadaan darurat iku aula lebih utama. Lakin yusyaratu angin tetapine dan syarat akeh huna ing dalam kenenggon. Apa bakau salamati tetapi selamat mintil kal mawani saking mengkono mawani qadrama haleh sekirane waktu ya kang bersuci kang nyukupi atau kang wasani apa si waqt meluas apa si waqt atau haro ing taharah wal fardhu inilan 2 fardu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan baru.
Wa yajibu fil adhar qada'u fardin qablaha in jumi'a ma'aha. Wa yajibu aidan fil adhar qada'u fardin qablaha in jumi'a ma'aha. Menurut dalam kaul adhar, kaul yang lebih zahir, lebih kuat, bahwasanya wajib mengqadha salat fardu yang sebelumnya apabila salat tersebut bisa dijamakkan dengan salat sebelumnya. Contohnya gimana? Contohnya kama idza zalatil mawani fi waqtil asri awil isya. Sebagai contohnya adalah seperti apabila mawani tersebut hilang pada waktu asar atau pada waktu isya. Fa yajibu ma'al asri qada zuhri, maka wajib bersama dengan wajib mengerjakan salat asar untuk mengqada salat zuhur. Contohnya ada orang gila, dia sadar pas waktu asar. Dia sadar dari gilanya pas waktu asar. Maka nanti dia wajib mengerjakan sholat asar tersebut juga mengqadha sholat zuhurnya. Bisa difahami? Ini menurut qaul yang azhar. Kemudian atau dia sadarnya di waktu isya. Contohnya ada seorang yang nifas, berhenti darah nifasnya di waktu isya, maka wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat isya walaupun hanya tersisa qadru takbirati taharrum, kemudian mengqadha sholat maghribnya, karena sholat isya itu bisa dijamak dengan sholat maghrib. Alasannya kenapa? Li'anna waqta tsaniyah waqtun lahu halatal udhri, karena waktu yang kedua adalah termasuk waktu bagi dia ketika dalam keadaan uzur. Maksudnya dalam keadaan udzur, ketika dalam keadaan bersafar. Fahalatud darurati aula, maka dalam keadaan darurah itu lebih utama. Liana waqta tsaniyah waqtun lahu halatul udhri, karena waktu yang kedua yaitu waktunya salat isya atau waktunya salat asar itu adalah waqtun lahu, waktunya salat sebelumnya salat yang pertama halatul udhri, ketika dalam keadaan udzur. Kita mau bersafar, mau menjamak sholat kita, maka kita diperkenankan dua pilihan, mau itu jamak taqdim atau jamak takhir. Nah, itu halatul udhri, dalam keadaan uzur. Bisa kita gunakan waktu yang kedua untuk mengerjakan sholat yang pertama. Maka fahalatul darurati aula, dalam keadaan darurat itu lebih utama untuk dikerjakan. Contohnya seperti begini, hilang mawani di waktu yang kedua, di waktu asar hilang atau di waktu isya hilang, maka lebih utama dia wajib mengqadha salat yang sebelumnya. Berarti hanya yang masuk di jamak itu saja. Ya, itu jamak saja. Berarti untuk yang subuh enggak ada. Jadi kalau dia masuk Islamnya atau hilangnya mawani di waktu zuhur, maka yang wajib cuma salat zuhur doang. Paham? Atau dia masuk Islamnya di waktu maghrib, maka yang wajib hanya salat maghrib doang, asar enggak. Karena maghrib dan asar enggak bisa dijamak. Zuhur dengan subuh enggak bisa dijamak. Tetapi kalau seandainya dia masuk Islamnya di waktu asar, maka wajib mengqadha salat zuhur. Kalau dia masuk Islamnya salat isya, maka wajib mengqadha salat maghrib. Wallahu a'lam bishawab wa ilmu. Ingat, lakin yushtaratu, akan tapi disyaratkan huna dalam masalah ini baqu salama min tilkal mawani qadra ma yasa'u tahara wal fardhaini. Bahwasanya mawani tersebut tidak lagi menghinggapi dia yang mencukupi waktu tersebut untuk mengerjakan bersuci dan dua salat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Amma idza lam yabqa min waqtiha qad taharrum aw lam yastamir salamatu min tilkal mawani al qadra al madhkura falam tajib alaihi shalah. Adapun seandainya amma idza lam yabqa, anapun ari kalane ora tersisa min waqtiha saking waktune salat asaniyah apa qadru taharrumin seukuran takbiratul ihram aulam tastamirra utawa ora terus menerus apa selamat mintil kalmawani saking mengkono mawani al qadra ing waktu ing ukuran al madzkura kang wis den sebut falam tajib mongko ora wajib alaihi ngatase man apa as-shalatu salat alaihi ngatase wong apa salatu salat. Adapun apabila seandainya waktu yang tersisa itu tidak sampai seukuran takbiratul ihram,
Tidak sampai syukuran takbiratul ihram. Dia masuk Islam itu 1 detik sebelum berganti waktu. Nggak bisa takbiratul ihram. Takbiratul ihram Allahu Akbar, nggak cukup lah. Nah. Awalam tastamir salamah min tilkal wani, atau dia keselamatan dia dari mawani tersebut tidak terus menerus. Nah, maka falam tajib alaihi sholah, maka tidak wajib atas dia sholat itu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi ma'af. Sampai sini bisa difahami? Alhamdulillah. Walau tara wahidun minha, walau tara alamun muncul wahidun apa wahidun salah suci minha sangki mawani kaan hadat kaya dene yento haid sapa si kan hadat kaya yento haid sapa si wadon au nafisat utawa nifas sapa si wadon au junna utawa gila sapa si wong au ugmi alaihi utawa ayan sapa si wong awal waqti ing dalam kawitane waktu au asna'ahu utawa pertengahan waktu wastaghroqalan menenggelamkan opal mani mani baqiyahu ing sekiranya waktu wajib mangka wajib apa qada salat dzalikal waqti mengqada salat mengkono waktu in kana lamun ana kok sapa si wong iku qada adraka temen-temen wis nemu minal waqti saking waktu in kana lamun ana sapa si wong iku qada adraka temen-temen wis nemu sapa si teman-teman wis idrak sapa si wong minal waqti saking waktu qadra fardin ing sekirane seukuran fardu ma'aturin serta yang bersuci la yasihu kang ora sah apa taqdimuhu mendahulukan fard alai ngatasé tuhur kata yamumi kaya tayamum wudu ida imil hadasi lan wudu daimul hadas fa illam yudrik mengko lamun ora nemu sapa si wong qadra tak zalika ing mengkono-mengkonone fardin ma'aturin la yasutaqdimu alai lam wajib mengko ora wajib ali ngatasé man opal qada li adami tamakunihi karena ora onone kemampuane man bisa neman min fi'li saking nglakoni farad. Di mana nih? Walau tara wahidun minha, apabila salah satu dari mawani itu muncul kan hadat seperti contohnya tiba-tiba haid, au nafisat atau tiba-tiba nifas, au juna tiba-tiba gila, atau gimale atau jadi ayan. Kapan munculnya mawani tersebut? Awal waktu, ketika di permulaan waktu. Au asnahu atau di pertengahan waktu. Wastagraqal mani baqiyah, dan mani tersebut menghabiskan waktu yang tersisa. Sampai habis. Di awal waktu gila, di awal waktu haid, di awal waktu atau di pertengahan waktu menjadi ayan. Dan dia belum mengerjakan salat di waktu tersebut. Maka bagaimana? Apakah dia tetap wajib salat? Wajaba qada'u salati dzalikal waqti, maka wajib bagi dia mengqada salat di waktu tersebut. In kana qad adraka minal waqti qadra fardin ma tuhrin la yasitu taqdimu alaihi kata ya maudu'i daim hadasi. Dengan syarat apabila si orang tersebut menemukan dalam waktu tersebut waktu yang seukuran bisa mengerjakan sholat fardu dan bersuci yang tidak bisa mendahulukan bersuci tersebut ke atasnya. Contohnya seperti tayamum dan wudu daimul hadas. Ketika di awal waktu dia enggak segera sholat, tapi dia melewati waktu di waktu sholat tersebut seukuran bisa mengerjakan sholat fardu dan bersuci seperti tayamum atau wudu daimul hadas. Maka bagi dia wajib mengerjakan mengqadha sholat di waktu tersebut. Seandainya kalau dia tidak sampai melewati waktu itu, fa ilam yudri qadra dzalika lam yajib 'alal qada, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqada. Contohnya habis azan zuhur baru 1 menit langsung dia gila. Baru 1 menit dia haid. Baru beberapa detik dia nifas. Maka dia tidak wajib mengqada salat di waktu zuhur tersebut. Bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Ulang.
Apabila ada orang di waktu zuhur, anggaplah di waktu zuhur, di waktu zuhur anggaplah zuhurnya jam 12. Pas di jam 12 lewat 10 dia jadi gila. Dia jadi gila. Nah, maka bagaimana? Apakah dia ini wajib mengqadha salat di waktu itu atau tidak? Dilihat 10 menit itu cukup enggak untuk mengerjakan salat fardu dan bersuci. Bersuci yang la yasihu taqdimuhu alaih. Yang harus betul-betul harus bersuci dulu baru bisa mengerjakan salat. Nah, kan ada salat itu salat yang lihurmatil waqti, langsung kerjakin aja enggak pakai wudu, nanti diqadha. Nah, tapi ini bersuci salat di sini salat yang menggunakan bersuci yang tidak bisa didahulukan bersuci itu ke atasnya. Artinya harus betul-betul bersuci. Entah itu bersuci dengan cara wudu ataupun tayamum, atau wudunya dari hadas yang hanya fardu-fardunya doang yang dikerjakan. 10 menit cukup enggak? Oh, ternyata 10 menit cukup untuk mengerjakan salat zuhur dengan mengerjakan bersuci. Maka orang tersebut yang gila tadi itu, dia wajib mengqadha salat di waktu zuhur itu. Bisa difahami? Nah. Yang kedua, seandainya kalau mawani itu muncul, sedangkan orang tersebut tidak mendapatkan waktu seukuran untuk mencukupi sholat dan mengerjakan bersuci. Contohnya mungkin ada ibu-ibu yang lagi hamil, tiba-tiba dia rasa mules, mau lahiran. Pas dia lahiran ternyata di waktu zuhur jam 12 lewat 2 menit. Lahiran jam 12 lewat 2 menit. Salat zuhur jam 12, dia lahir 12 lewat 2 menit. Dan dia nifas. Paham? Maka bagaimana salatnya ibu ini? Apakah dia wajib untuk mengqadha salat zuhur tersebut atau tidak? Maka dilihat 2 menit itu cukup enggak untuk melakukan salat fardu zuhur dengan bersucinya? Cukup atau enggak? Oh, enggak cukup. Salat fardu zuhur itu minimalnya 5 menit. Minimalnya. Kalau udah paling cepat sekali itu 5 menit. Nah, bersuci belum ditambah lagi. Maka ibu tersebut tidak wajib mengqadha salat di waktu zuhur itu. Karena enggak cukup waktunya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala bishawab. Alasannya kenapa tidak wajib? Li'adami tamakkunihi min fi'lihi, karena tidak ada kemungkinan untuk bisa mengerjakannya. Wa yajibu aidan qada'u fardin qablaha in jumi'a maha kama marra. Wa yajibu lan wajib aidan hale male apa qada'u fardin mengqadha salat fardu qablaha ing dalam sadurunge farad salat in jumi'a lamun den jamaah ke apa si fardun ma'ah sertane salat kama marra kama kaya keterangan marra kama selewat. Wajib juga untuk mengqadha salat fardu yang sebelumnya apabila bisa dijamak seperti keterangan yang tadi. Contohnya dia haid ketika waktu asar. Nah, maka wajib nanti mengqadha waktu zuhurnya. Loh kok bisa? Kan dia belum haid di waktu zuhurnya. Nah, dimungkinkan waktu zuhur itu sudah haid. Begitu. Bisa difahami? Sebagai kehati-hatian. Cuma keluar darahnya pas di waktu asar. Mungkin zuhur itu sudah keluar darahnya. Lakin yushtaratu angin tapi den syarat akeh huna ing dalam ken engkon apa istighraqul mani'. Menenggelamkannya mani' waqtal aula ing waktu kang pertama. Akan tapi disyaratkan mani itu menghabiskan waktu yang pertama. Kama idza staghraqa saba awil kufru asli awil jununu al mutaqatti' waqtal zuhri. Maka summa balagu aw aslama aw afaqa fi waqtil asri wa madha miqdaru salataini ma tuhrihima wa lam yusalli fatar alaihi nahwu jununin aw haidin aw ghairi ay fawajaba alaihi qada'uhuma idza zala mani' anhu kadza fadu Sulaiman Kurdi fil hawashil madaniyah. Contoh kama idza staghraqa saba awil kufru asli awil jun kama kaya perkara istaghroka idza staghroka alikalane meliputi menenggelamkan apa soba
sifat cilik belum balik, awil kufrul asli utawa kufur asli, awil jununu utawa junun al mutaqati kang terpotong-potong, wa kata zuhri ing dalam waktu zuhur. Ada waktu orang di waktu zuhur, dia ini masih dalam keadaan belum balik. Atau ada orang waktu zuhur dalam keadaan masih kafir asli. Atau ada orang di waktu zuhur dia dalam keadaan masih gila. Summa balago au aslam au afaqa fi waqti asir, summa balago tumuli balik sapa si sobi au aslam atau masuk Islam sapa kafir au afaqa atau sadar sapa si majnun fi waqti asir dalam waktu asar. Nah, kemudian pas waktu asar si anak kecil ini balik atau orang kafirnya masuk Islam atau ada orang gila dia sadar. Wa madha miqdaru salataini ma'tuhrihima wa lam yusalli, dan telah lewat, telah berjalan seukuran 2 salat bersama dengan bersucinya sedangkan dia belum mensolatinya. Pas waktu asar masuk Islam. Pas waktu asar masuk Islam. Tapi enggak segera salat. Pas waktu asar dia balik, tapi enggak segera salat. Pas waktu asar sadar dari gilanya tapi enggak langsung salat. Fator alaihi nahu jununin au haid au ghairihi. Tiba-tiba dia jadi gila kembali. Atau kalau dia perempuan, dia haid, belum dia qada salatnya. Fa wajaba alaihi qada'uhuma, maka wajib bagi dia untuk mengqada 2 salat tersebut, zuhur dan asar. Idza zala mani anhu, apabila mani hilang darinya. Sudah dipahami nih? Begitulah kama kaya perkara kada iku kaya mengkene afadahu kang wes memberikan ifaidah ing sapa Sulaiman Al-Qurdi, Syekh Sulaiman Al-Qurdi fil Hawashil Madaniyah, ing dalam kitab Hawashil Madaniyah. Saya ulang. Ada seseorang di waktu zuhur dia ini masih dalam keadaan kafir. Pas masuk waktu asar dia masuk Islam. Kemudian dia enggak segera sholat. Dia enggak segera sholat zuhur dan asar itu. Kemudian enggak lama kemudian dia kafir kembali, murtad lagi. Anggaplah kalau sholat asar dengan sholat zuhur dikerjakan dua dalam satu waktu, dan dengan bersucinya itu habis waktu 15 menit lah, 15 menit atau 16 menit. Nah, sudah dipahami? Kemudian, tapi ketika sudah waktu lewat, waktu asar 15 menit atau 16 menit, dia belum sholat juga. Kemudian dia kafir lagi, murtad lagi dia. Maka dia wajib mengqadha sholat asar itu dan sholat zuhurnya. Sudah dipahami? Kalau dia sadar lagi di waktu maghrib? Sadar waktu maghrib, ya pas di situ waktu maghrib itu dia mengqadha sholat asar dengan zuhur, wajib mengerjakan sholat maghrib. Dia gila lagi, begitu terus? Enggak. Kalau kalau gila, kalau dia di waktu maghrib dia langsung mengqadha sholat-sholatnya tadi itu, maka sudah hilang dia punya kewajibannya. Tapi kalau pas dia sadar, dia nggak langsung sholat, masuk waktu isya dia belum sholat maghribnya, gila lagi, maka dia wajib mengqadha sholat isya, maghrib, zuhur, asar. Astagfirullah. Yang penting pas waktu sholat isyanya dia lewati waktu untuk bisa mengerjakan sholat maghrib dengan isya. Tapi kalau seandainya waktu isya anggaplah jam 7, dia pas jam 7 masih sadar, pas jam 7 lewat 30 detik dia gila lagi, maka yang wajib dia qadha hanya sholat maghrib, zuhur, dan asar. Wallahu a'lam. Hah? Haid juga begitu sama. Haid nifas. Cukup? Alhamdulillah. Kita dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ini yang tidak secara sengaja Ustaz, atau ada biasa sengaja dulu dikasih jangan dulu nanti ada waktu tiba-tiba langsung haid? Iya, sama. Biar disengaja. Biar sengaja. Tetap Berlaku. Makanya dianjurkan bagi orang yang haid itu segera untuk melaksanakan sholat. Kalau sudah berhenti darahnya, mandi, wudhu, sholat. Walaupun nanti habis sholat darahnya keluar lagi, artinya sholat yang dikerjakan tadi nggak sah.
Tapi nggak apa-apa, karena kan nggak tahu. Yang haram itu apabila kita tahu kita lagi dalam keadaan haid, darah masih keluar, kemudian kita sholat, itu haram. Tapi kalau darahnya berhenti, kita sudah ada anggapan nih, sudah selesai darahku ini, sudah selesai haid ini, mandi, wudhu, sholat, selesai sholat keluar lagi darahnya, maka nggak apa-apa. Kalau dia sengaja tunda-tunda. Jadi kalau sengaja dia malah apa namanya lewat waktunya, Banyak lagi. waktunya dia kodok. Di sini harus pentingnya kita ini tegas sama istri kita atau apa namanya keluarga kita yang perempuan. Oh, kodok. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Yes. Semoga apa yang kita kaji Allah terima. Subhanallah bihamdihi subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.